Cek, cek, cek. Hello, good night, Kak Arsul dan Kak Devan. Are my voice there? Halo Kak, Halo, Kak Arsul. How ya are you today? Gimana kabarnya? baik. Oke, puji Tuhan. Kak Devan, halo. Oke, sedang tidak ada suaranya. Oke, guys, tonight we will... Oh, oke, halo, Kak. Di malam chat. Oke. Oke, guys, tonight we'll gonna continue. Izin Kak lagi di luar. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya sesi menjawab soal, silahkan mau nyambi di chat juga nggak apa-apa ya. Nanti akan aku bacakan untuk yang di chat. Today we're gonna continue last exercise. Kemarin kita sudah latihan untuk tes for military academy untuk soal nomor 1 sampai berapa ya kemarin? Sampai 15 ya. Oke, for your information, untuk Kak Arsul yang baru join, kemarin kita latihan untuk mengerjakan soal di drillingnya, kita latihan bareng-bareng, kemudian kita review bareng-bareng juga. Jadi nanti kita akan melihat apa namanya, melihat soal bareng-bareng, kemudian kita jawab bareng-bareng dan kita bahas bareng-bareng on the spot. Oke, sebenarnya kemarin we're gonna do some quiz, jadi kita tidak jadi kuisnya, tetapi soalnya sama aja dengan soal yang di quiz. Jadi kemarin aku ganti dengan mode manual. Oke, good night. Halo Kak Iqbal. Ya, halo Kak, selamat malam Kak. Oke, selamat malam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik Kak. Puji Tuhan, senang dengarnya. Oke, pada malam hari ini kita akan langsung melanjutkan untuk soal yang kemarin sambil menunggu teman-teman join ya. Tapi nanti kalau soalnya udah habis dan ternyata masih ada waktu, kita bisa coba untuk latihan soal yang lainnya. Ya, aku share screen ya. Apakah sudah tampak teman-teman? Sudah terlihat? Sudah. Oke. So, untuk Kak Arsil, karena baru bergabung ya, kemarin kita sudah latihan mengerjakan English test. Jadi di sini ada letter text, we do some like the format of the text, and we answer question like something that related to the text, like it is written on there. Jadi kita jawab pertanyaan yang dia tertulis di dalam teks di sini. Kemudian ada juga we have some grammatical text like have never seen it in the form of present perfect tense. Nah, nanti untuk Kak Arsyil mungkin bisa disimak dokumentasi dari drillingnya, nanti apabila sudah ada akan di-share oleh admin, nanti bisa disimak agar nggak bingung ya, kemarin kita bahas apa, kok tiba-tiba udah di soal nomor 16. Nah, kita juga punya beberapa grammatical things like must, should, ought to, and then we have ini untuk teks rumpang, kita mengisi beberapa kata-kata yang kosong. And then today we're gonna continue the question from 16 to 25. Are you guys ready? Ready, ready. Teman-teman semuanya siap? Oke, Ya, kalau Kak, sudah ready. siap, very good. Kalau sudah siap, kita akan lanjut ke soal dari nomor 16. Jadi nanti sistemnya masih sama seperti kemarin ya. Kita jawab dan kita bahas kenapa jawabannya adalah itu. Oke, untuk nomor 16. My uncle doesn't earn much. Blah blah blah. He can send his children to college. What's the answer? However,
and, therefore, so, or hence. Menurut teman-teman, apa yang jawabannya? However, and, therefore, or hence. My uncle doesn't earn much. Pamanku tidak punya gaji atau tidak menghasilkan uang yang banyak banget. Bla bla bla. He can send his children to college. Dia bisa kuliahin anaknya. Apa nih kira-kira hubungannya? What's the relationship between first phrase and second phrase? My uncle doesn't earn much and he can send his children to college. Izin Kak, itu jawabannya yang D Kak, atau salah? Yang Yang Kak. mana? Yang C, therefore. Oh, Kenapa yang jawabannya C? yang C. Oh, yang mana? Siap, berarti jawabannya yang C Kak. Sorry, suara kamu putus-putus ya. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Tes Kak. Udah Mungkin bisa. terdengar Kak? Oke, udah lebih jelas dari yang tadi. Yang mana? Itu Kak, jawabannya berarti yang C ya Kak. Therefore itu ya Kak. Oke, kenapa? Kenapa Ya, menurut kamu itu. jawabannya itu? Izin Kak, tadi jawaban saya yang C Kak, tapi kata Kak Maria jawabannya yang C Kak. Oke, coba teman-teman yang lain. Apakah ada yang punya jawaban berbeda? Oh, ini ada nama yang sepertinya aku baru lihat. Ada Kak Alwi. Halo Kak Alwi. Dari Akademi TNI. Halo. Halo Kak, Salam kenal ya. Sepertinya kita baru pertama kali ketemu ini ya. iya Kak. Oke, salam kenal ya. Oke, ada yang punya jawaban lain untuk nomor 16? Maybe there's someone who trying to answer however, or and, or so, or hence, or therefore, or so. Say 5, 4, 3, 2, 1. Okay. There's no other and no others who's trying to answer. Okay. For number 16, the right answer is A. However. Why? Because the first phrase and second phrase has opposite meaning. Yang artinya kalimat yang pertama, my uncle, aku coba warna berbeda. My uncle doesn't earn much. Pamanku enggak punya gaji banyak atau enggak bisa menghasilkan uang yang banyak. Dan kalimat yang kedua, he can send his children to college. Dua hal ini adalah hal yang berlawanan. Karena apa? Untuk send his children to college, we need a lot of money. So, when my uncle doesn't earn much, when my uncle doesn't earn much, he actually couldn't send his children to college. But in this phrase, my uncle could send his children to college, even though he doesn't earn much. Jadi di kalimat pertama, pamanku nggak punya gaji banyak. Dia bisa bisa mengirimkan anaknya atau bisa menguliahkan anaknya. Nah, dua kalimat ini adalah hal yang berlawanan. Nah, sekarang kita cari dari kata hubung atau preposition di sini,
preposition. Conjunction, kata hubung itu conjunction. Dari conjunction di sini atau konjungsi atau kata hubung di sini, kata-kata yang digunakan biasanya untuk kalimat yang berlawanan adalah however. However ini artinya kayak bagaimanapun juga atau tetapi bagaimanapun juga. My uncle doesn't earn much. Pamanku nggak punya gaji banyak. Tetapi gimana pun juga, dia bisa menguliahkan anaknya. Nah, untuk jawaban yang betul adalah A, however. Kalau hence itu dia seperti konsekuensi. Tadi aku sempat mencari arti kata hence, itu adalah karenanya, oleh karena itu, kalau di bahasa Indonesia kan. Oke, coba kita cari untuk meaningnya dari therefore. Therefore, to for that reason or consequently. Jadi, sama saja dengan hence. Antara therefore and hence has the same meaning. Mereka sama-sama membicarakan tentang konsekuensi. Oleh karena itu, maka dari itu, nah, tetapi kalau dari kalimat ini kan my uncle doesn't earn much. Pamanku tidak punya gaji banyak, maka dari itu dia bisa mengirimkan anaknya ke kuliah kan tidak nyambung karena kalau maka dari itu berarti sifatnya sebab akibat dan masih ada dalam satu level yang sama. Maksudnya dua kalimat itu tidak bermakna berlawanan. Tapi karena yang nomor 16 ini antara kalimat yang aku cetak hijau dan biru ini maknanya berlawanan, maka kita gunakan however. And dan so jelas tidak ya, karena and itu untuk kalimat yang mereka derajatnya setara, sama yang tidak berlawanan, dan so juga tidak berlawanan. Jadi yang kita gunakan di sini adalah however. My uncle doesn't earn much. However, he can send his children to college. Oke, welcome student. Ada beberapa yang baru join. Kalau ada yang baru ketemu aku pertama kali, salam kenal, aku Maria, salah satu tutor bahasa Inggris di Panara Course. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama drilling untuk materi di military academy, di akademi militer, baik itu TNI, Polri. Nah, untuk soalnya kemarin kita sudah sampai soal 15 dan hari ini kita mulai melanjutkan dari nomor 16. Teman-teman nanti bisa disimak untuk rekaman pembelajaran kami atau pembelajaran kita yang kemarin untuk agar tidak ketinggalan ya dari nomor 1 sampai 15. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung sistemnya, hari ini kita bakalan baca soal bareng-bareng, kemudian dijawab bareng-bareng, boleh. Nanti tiba-tiba teman-teman ada yang, oh aku tahu Miss jawabannya, silahkan dijawab on mic tidak apa-apa, di chat tidak apa-apa. Dan nanti silahkan dijelaskan kenapa teman-teman menjawab itu. Oke, tidak usah malu, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut salah. You could answer in Indonesian if you need, and you could answer in English as well. Aku di sini juga pengen memupuk rasa percaya diri teman-teman. Kalau ngomong bahasa Inggris itu, ya memang walaupun enggak mudah, tetapi enggak apa-apa loh kalau misalnya kita tuh salah, yang namanya proses belajar. Jadi di kelas ini, di kelas sama aku pengen teman-teman itu memupuk rasa percaya diri. Aku bisa nih bahasa Inggris. Oke, kita lanjut untuk nomor 17 dulu ya. There's some conversation here. The A asks, when did you realize you had lost your purse? And B answered, when I blah 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 money to pay the bus fare. Okay, what the answer? A was needing, B needed, C had needed, and D have needed, and E am needing. What the answer according to this text? You could answer it on comment section, or you could just open your mic, or you could do raise hand as well. When did you realize you had lost your purse? When I
blah 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 money to pay the bus fare. Okay, what the answer, guys? Okay, what the answer to you? Siapa aja boleh menjawab kok, silahkan. Aku tidak menunjuk satu persatu. Kalau ada yang tahu, langsung dijawab aja. When did you realize you had lost your purse? When I blah 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 money to pay the bus fare. Oh, this today's lesson is not about TKBI yang asli ya. Jadi aku apa namanya catatan diperbolehkan, tidak masalah karena ini bukan tryout. Okay, what the answer, guys? When did you realize you had lost your purse? Kapan kamu sadar kamu kehilangan uangmu? When I blah 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 money to pay the bus fare. Waktu aku butuh uang untuk membayar tagihan bus. Nah, di sini butuh uang. Kita menggunakan kata need. Nah, need-nya yang mana? Was needing, needed, had needed, have needed, and am needing. Anyone? Menurut kalian yang mana? Siap yang B, Kak. Oke, B. Apakah salah dengar atau tidak? B. B. Bebek. Oke, tadi ada jawaban kalau aku tidak salah dengar ya, yang B. Needed. Oke, adakah teman-teman yang punya pendapat lain? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, jawabannya adalah when I had needed. Why? Betul, ini kita pakai yang needed ya, bukan yang needing. Karena kalimat ini sifatnya adalah kalimat tanya yang menanyakan kejadian yang sudah terjadi atau kejadian yang sudah lampau. When did you realize you had lost your purse? Kapan kamu sadar kamu hilang uangmu? Nah, ini kan dia menanyakan kayak dari cerita kamu nih, kapan sih kamu sadar kalau uangmu itu hilang? Kemarin-kemarin kapan kamu sadarnya kalau uang hilang? Nah, maka untuk needing, was needing, and am needing is not used. Was needing ini kalau misalnya kita konteksnya pakai clause if ya. Kalau yang klausa yang menggunakan kata if atau jika itu loh. If I was bla 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 plus ing, biasanya verbnya menggunakan ing. Nah, karena ini bukan merupakan if of, maka jawabannya bukanlah was needing. Apalagi am needing, karena kalau am needing, it means the kejadiannya itu masih terjadi atau present. Jadi kita tidak menggunakan am needing. Kejadiannya di sini adalah kejadian yang sudah lampau atau we use past tense. So, the break that have past tense form was needed, had needed, and have needed. But since this one, the break have past form, we use had needed. Kenapa pakai had? Karena kita bisa lihat dari pertanyaannya. When, bentar. Bentar. When did
Ada when did you realize you had lost your bird? Kalau jawabannya kita biasanya menggunakan had atau enggak, kita lihat pertanyaan yang di depannya. Kalau di depannya ada kata when did, ada did and had-nya, silakan untuk menjawab gunakan kata had. Tapi kalau misalnya when you realize you lost your pearl, nah kita bisa jawab when I needed money to pay the bus fare. Jadi kita sesuaikan dengan pertanyaan yang ada. Ini sama bentuknya sama-sama pas, hanya beda cara penyajiannya. Kalau yang di depan kita menggunakan did and had, so the answer must have had to. Nah, tetapi kalau misalnya depan cuma when you realize you lost your purse, jawabannya boleh menggunakan yang be atau yang needed. Oke, itu untuk nomor 17 ada pertanyaan. Ya, sudah Kak. Oke, sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke bawah. Nah, their conversation again. So, last night we have reading text and we have grammatical, and today we see conversation. We see question about conversation. Okay, Rini can speak French now. And the B said she must have learned it from her mother. Okay, so from this dialogue, we can conclude that A. Rini went to France to study French. B. Rini's mother can speak French. C. Rini had to learn French. And D. Rini's mother forced her to learn French. And E. Rini was unwilling to learn French. Oke, menurut kalian jawabannya yang mana ini? Rini can speak French now. She must have learned it from her mother. From this dialogue, we can conclude that ada nih di kolom chat. B from Devan. Rini's mother can speak French. Adakah yang punya jawaban lain? No? Good job Devan. Jawabannya betul. B. Rini's mother can speak French. Why? Let's see from the option part. Rini went to France to study French. Are they talking about Rini who goes to France? Apakah mereka lagi ngomongin Rini yang pergi ke Prancis? No ya, nggak ada ya. So the answer is not A. And the C. Rini had to learn French. Rini harus belajar bahasa Prancis. Nah, di sini apakah tertulis? Karena questionnya hanya Rini bisa bahasa Prancis loh sekarang, dia pasti belajarnya dari ibunya. Nah, berarti Rini had to learn French is not the answer of this question. Karena tidak ada jawaban yang mengatakan bahwa Rini harus belajar bahasa Prancis untuk alasan tertentu. Kemudian kita lanjut yang nomor D, yang option D. Rini's mother forced her to learn French. Are this conversation talking about Rini's mother who's forced Rini to learn French? No ya, karena di sini tidak ada yang bilang bahwa ibunya si Rini itu maksa si Rini untuk bisa bahasa Prancis atau untuk bisa belajar bahasa Prancis. Number E. Rini was unwilling to learn French. Rini nggak mau, tidak berkenan untuk belajar bahasa Prancis. Nah, di sini tidak ada yang membicarakan tentang Rini yang tidak mau belajar bahasa Prancis. This conversation only talking about Rini, who can speak French now because she learned it from
Rini's mother or from her mother. So, based on this conversation, we could assume that Rini's mother can speak French as well. So, that's why Rini learned French from her mother. Okay, house for number 18. Any question? Or any doubting message or anything you want to say about 18 question number 18? Question number 18. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lihat dari kolom chat ada Devan. Oke, no miss, all good. Oke, if this one tidak ada pertanyaan, we could go to number 19. We could continue to number 19. Yanto was a young writer. Blah, blah, blah. Novel won the first prize in the national competition. Oke, interesting question. Kalau di pertanyaan di hari kemarin, kita punya should, must, and also we have which, who, whose, and whom. Kira-kira jawabannya yang mana? Bus. Yang D. Oke, yang D. Kenapa? Karena itu kan butuh kata penghubung. Dan yang kalau bus itu kan menyatakan kepemilikan. Oke, betul sekali jawabannya Kak Puri. Untuk whose, itu karena dia menyatakan kepemilikan. Coba kita artikan. Dari kalimat yang pertama, the first phrase, we have Yanto was a young writer. Yanto dulunya itu adalah penulis muda. And then the second phrase, we have novel won the first prize in the national competition. Novel, novel yang memenangkan juara pertama di national competition atau di kompetisi nasional. Jadi kalau dihubungkan bahwa Yanto itu adalah dulunya adalah seorang penulis muda yang memiliki novel yang juara pertama di national competition. Nah, yang ini punya banyak bentuk. Ada which, ada who, ada whose, and whom. Yang untuk who, whose, and whom ini artinya semuanya sama kayak untuk siapa. Jadi artinya itu merujuk ke siapa atau ke subjek atau ke orang. Bisa juga ke objek tapi objeknya orang. Nah, kemudian punya artinya sendiri-sendiri teman-teman mereka ini. We have, gimana cara ngetik? Ini dia. We have which. Which itu yang mana? Which question atau pertanyaan yang mana? Kemudian who itu ya yang dalam artian siapa. Kemudian yang untuk which ini yang mana, kemudian bisa juga untuk menjelaskan ciri-ciri. Contoh misalnya my mom talking to a man which has bald hair. Maksudnya ibuku bicara dengan laki-laki yang punya rambut botak. My mom talking to a man which has bald hair. Ibuku bicara sama laki-laki yang punya rambut botak. Yang mana sih? Yang punya ciri-ciri. Untuk who ini yang siapa biasanya ditaruh di pertanyaan. Who is the main character? Who is the writer of the text? Dan yang lain-lain. Kemudian who itu yang memiliki. Betul, yang dijelaskan oleh Kak Puri. Yang memiliki. Yanto was a young writer whose novel
won the first prize in the national competition. Yanto adalah penulis muda dulunya yang memiliki novel yang juara pertama di national competition. Kemudian who, ini juga kepemilikan. Biasanya milik siapa? Biasa ditaruh di pertanyaan dan bisa di pertanyaan dan di akhir kalimat. Biasanya. Okay, this one for number 19. We go to question number 20. Anita and I missed the morning bus, and this made blah 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 late for our friend's wedding. Menurut kalian jawabannya yang mana ini? Anita and I missed the morning bus, and this made blah 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 late for our friend's wedding. Maaf, aku sambil minum ya. Okay, we have an answer. This one, okay, we have an answer from Parlin and Awi. Their answer is same. Their answer are same. E. Okay, we have E for the answer of this question. Us, Anita and I missed the morning bus, and this made us late for our friend's wedding. Okay, good job. That's the right answer. That's correct. Okay, anyone willing to explain why the answer is us? Not his, not me, not them, and not her. Anyone could explain why the answer is us? Karena Ada. itu kan ada si Anita sama aku. Nah, kalau us itu kan artinya kami, jadi paling nyambung itu. Oke, betul sekali. Karena di sini subjeknya adalah Anita and I. Atau Anita dan aku ketinggalan bis yang pagi ini, ketinggalan bis pagi. Dan buat kami berdua, artinya kalau as itu biasanya kami berdua telat nih di pernikahannya teman kami. Nah, kadang teman-teman jangan sampai terbalik dengan kata we and us. Kemudian kalau we itu biasanya kami juga, tapi kalau us itu untuk biasanya subjeknya adalah kami berdua. Tapi kalau we itu ada kamu juga di situ, tetapi konteksnya di situ ada banyak orang. Jangan sampai terbalik ya antara we and us. Okay, good job. Now we go to the question number 21st. We have the text here. What kind of text is it? Driving a car is a necessity in today's society, and it is a special privilege. Getting a driving license is a complicated process. It is divided into 4 steps. First, studying the traffic laws, taking the written test, learning to drive, and taking the driving test. Therefore, anyone who wants to drive should taking a driving license. Based on the passage, we know that A. Getting driving is not frustrating. B. Before taking the test, you should learn about the traffic rule. And C. There are more than 4 steps to get the driving license. D. To be able to drive is not so important. And E. We can get license easily. Oke, menurut kalian jawabannya yang mana? Dari tulisan di atas kita tahu bahwa
Yang mana nih kira-kira? B, Kak. Yang B. Yang mana? Yang B, Kak. B, B. Oke, B. Before taking the test, you should learn about the traffic rule. Oke, kenapa jawabannya B? Karena kalau menurut saya sebelum kita mempelajari sebelum kita mempelajari peraturan lalu lintas, kita harus kita harus mempelajari tahap-tahap peraturan lalu lintas dulu, Kak, sebelum terjun untuk mengikuti tesnya langsung. Jadi perlu memahami apa peraturan lalu lintas, Kak. Seperti itu. Oke, good job. Thank you for your explanation, Kak Parlin. Okay, now we have another answer. Kak Nabila, dia menjawabnya C. There are more than 4 steps to do to get the driving license. Oke, kira-kira betul tidak ya untuk yang C? There are more than 4 steps. More than 4 steps berarti lebih dari 4 langkah atau lebih dari 4 prosedur agar kita bisa dapat driving license. Kita coba lihat di bagian teksnya. It is divided into 4 steps. Tadi the traffic laws, taking the written test, learning to drive, and taking the driving test. We have only 4 steps. So if your answer is there are more than 4 steps, it means that di sini lebih dari 4 langkah. Berarti harusnya minimal 5 ya, minimal ada 5 langkah. Tetapi kalau dari question based on the test, we only have 4 steps. Kita cuma punya 4 langkah. So, this C is not the right answer because we only have 4 steps. If we have more than 4 steps, it is 5 steps for minimal. Okay? Untuk Kak Nabila, you got it? Kenapa jawabannya bukan yang C? Tapi terima kasih ya sudah berani menjawab. Hebat. Nah, untuk yang C bukan karena ya ini tadi. Untuk langkah-langkah mendapat driver license hanya ada 4 prosedur yang dituliskan. Jadi tidak bisa lebih dari 4. Kalau more than 4 step berarti minimal 5. Minimal ada 5 langkah. Tapi di sini cuma ada 4. Berarti nggak bisa lebih dari 4. So the answer is not C. Nah, the right answer is jawabannya Kak Parlin, yaitu yang B. Before taking the test, you should learn about the traffic rule. Kenapa? Karena di sini dijelaskan sebelum kita ikut tes, nih ada 4 langkah. 1. Tadi traffic law. Nah, kan kita tesnya itu mulai di sini ya, taking the written test. Learning to drive ini tes tes driving yang praktek, kemudian belajar untuk tes driving praktek, kemudian taking the driving test. Nah, ini sebelum kata-kata tes, kita biasanya ada kalimat sebelum kalimat, gimana bilangnya sih? Kalimat sebelum kalimat yang ada kata tesnya. Ya, gini maksud aku, sebelum ada kata taking the written test and taking the driving test, we have kalimat study the traffic laws first and learning to drive. Yang artinya kita sebelum ikut tes disuruh belajar dulu. Belajar apa? 1, belajar tentang traffic rules atau termasuk traffic laws and learning how to drive. So, nomor 21 jawabannya adalah B. Oke, mengerti Kak. Terima kasih koreksinya dari Kak Nabila. Sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 22. The word license has the same meaning with A. Permit, B. Allow, C. Card, D. Ticket, and E. Able to. Yang mana nih? Permit. Oke, why permit? Karena itu kan kayak cari sinonim. License itu kan artinya izin, sedangkan permit itu
juga itu izin. Oke. Nah, ini di sini juga ada jawaban dari Kak Devan yang D. Kenapa Kak Devan menjawabnya D? Atau Jadi tiga? begini Kak, soalnya saya mikirnya itu lisensi itu kan berbentuk kayak kalau misalkan permit itu kan cuma ungkapan. Jadi kalau misalkan lisensi itu ada bentuknya, berarti harus ada permohonan yang berbentuk Kak. Jadi yang paling nyampe itu tiket. Ibaratkan kalau misalkan kita pengen masuk ke suatu tempat nggak ada tiketnya, kita nggak diizin masuk Kak. Oke, good job. Dari jawaban kalian berdua, terima kasih atas explanation or elaboration atau penjelasannya. Sekarang kita akan coba nih cari arti dari license, kemudian kita cari permit, allow, card, ticket, and able to satu persatu ya. Oke, sebentar aku stop share dulu. Aku akan ganti sharing ke mode apa ya? Ke mode screen aja deh. Kita buka Google-nya. Bentar, aku stop share dulu. Kita buka Google-nya. Silahkan teman-teman kalau ada yang nyambi buka Google, silahkan dibuka aja nggak apa-apa. Kita sambil belajar bareng-bareng ya. I'm on my way processing my Google. Mohon ditunggu sebentar. Ini aku share ya, share screen untuk Google. Screen sharing has stopped as the share. Nah, oke, kita tadi mau cari arti dari license. Oke, license. Di sini kalau dari Google Translate itu bilang license adalah lisensi. Kita lihat kata di bawahnya. Nah, ini ada dari nominal, lisensi artinya license, franchise or lisensi sendiri ya. Untuk biasanya ini lisensi izin untuk pengembangan usaha secara nominal. Kemudian izin. Nah, izin we have permission, permit, license, consent, clearance, and approval. Lalu for surat izin kita punya license, permit, and license. Nah, kalau dilihat lagi di bawah-bawahnya macam-macam ya, ada kebebasan, freedom, liberty, independence, bla bla bla, brevet, license, certification, license. Ini untuk perpajakan. Nah, ini bawah-bawahnya akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, tadi kita dapat satu kata bahwa di sini ada kata permit. Now, we will search what's permit mean. A permit give authorization or consent to someone to do something. Ini bisa diartikan kita memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. And this is this one for permit as verb. And permit as noun atau kata benda. An official document giving someone authorization to do something. Sebuah dokumen resmi yang bisa memberikan kekuasaan kepada seseorang
untuk melakukan sesuatu. Nah, ada contohnya. He is only in Britain on a work permit. Dia datang ke Britania hanya dalam hanya terbatas pada surat untuk keterangan bekerja saja. Nah, dari permit ini ya kita coba lihat dari contoh-contohnya. Permit ternyata contohnya untuk yang official dokumen cuma satu. Oke, jadi dari ini tadi kan kita punya permit. Oke, lisensi sudah. Terus tadi kita punya apa lagi tadi ya? Tiket. Oke. Tiket. 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 A piece of paper or card or an electronic equivalent that gives the holder a certain right, especially to enter a place, travel by public transport, or participate in an event. Lalu yang kedua, certificate or warrant. Issue someone with an official notice of a traffic offense, or be issued with a travel ticket. Nah, di sini kalau kita lihat jawaban yang tiket, itu dia lebih kepada bentuk fisik. Sebenarnya betul tadi dari penjelasan siapa tadi ya yang bilang di atau tiket tadi, aku lupa. Pak Devan ya? Oke, untuk penjelasannya betul memang tiket itu kita butuhkan ketika kita ini ingin melakukan sesuatu dan ingin memasuki suatu tempat. Betul untuk pengertiannya. Nah, tetapi kalau ini konteksnya driving license, kita lihat sendiri driving license bahwa driving license itu dia dikeluarkan oleh negara. Jadi otomatis driving license itu merupakan merupakan surat resmi atau merupakan dokumen resmi dari suatu negara yang diberikan kepada warga negaranya atau kepada rakyatnya untuk bisa, tadi kan artinya kalau permit berarti untuk bisa authorization to do something atau untuk kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Nah, sama dengan driving license, kita ketika udah dapat driving license, kita dikasih kekuasaan untuk bisa nyetir mobil atau untuk bisa nyetir sepeda motor atau kendaraan-kendaraan lainnya. Nah, maka dari itu, tadi kita juga sudah cari arti dari license. Arti dari license, oke, aku akan kembali share untuk yang soalnya. Arti dari license, tadi kita sudah cari bahwa license itu sendiri memiliki arti permit. Karena apa? Karena license atau lisensi itu jadi dokumen resmi, terutama lisensi driving ya. Dia jadi dokumen resmi. Kalau tiket, itu dia dokumennya memang resmi, tetapi lebih ke perorangan atau per lembaga atau per apa bilangnya ya, per pihak yang mengadakan acara yang membutuhkan tiket. Jadi itu sifatnya tidak universal, satu negara itu tiketnya sama. Tapi kalau yang license atau permit itu dia dokumennya dokumen resmi negara yang dia sifatnya sama, template-nya sama dan fungsinya untuk memberikan kekuasaan kepada rakyatnya atau kepada warga negaranya untuk melakukan sesuatu. Jadi the right answer for number 22 is A or permit. Itu teman-teman, nomor 22 apakah bisa diterima? Atau ada yang ingin mencoba berargumen terkait nomor 22? It's fine? It's all good? If it is all good, we are gonna trying to move to number 23. Okay, this one super duper long text. Okay, we have number 23. The curious, blah blah blah, collaboration help to unlock the secrets of the atom. Oke, kalau untuk soal yang tipikalnya panjang seperti ini, aku biasanya tidak pernah baca yang namanya teksnya terlebih dahulu.
Jadi teksnya ini biasanya aku skip dulu. Kita baru lihat questions atau pertanyaannya. Pertanyaan yang misalnya kalau ini kan teksnya khusus untuk nomor 23 sampai 25. Nah, kalau begitu, aku lihat dulu pertanyaan nomor 23 sampai 25. Apakah ada yang perlu membuat kita, adakah yang perlu atau mengharuskan kita untuk membaca semuanya? Kita coba lihat dulu. The curious collaboration help to unlock the secret of the item. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata antara kolaborasi the curious-nya dua-duanya ini di mana? Nah, oke, nanti kita coba cari apakah ada paragraf yang membicarakan tentang kolaborasi keduanya. Lalu Mary had a bright mind and a blah 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 personality. Oke, ini berarti nanti kita cari kalimat yang membicarakan personalitinya Mary. 25. Mary was blah 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 to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day. Hopeless. Nah, ini berarti kita juga tidak perlu membaca semuanya. Karena yang kita butuhkan hanya kalimat yang perlu mengisi ini. Nanti ada di atasnya. Kita lihat nomor 23 dulu. The curious collaboration help to unlock the secret of the item. Kita cari dulu the curious siapa. Nah, di sini ada Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband, Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and other radioactive substances. Pierre and Mary's amicable collaboration later helped to unlock the secret of the atom. Oke, berarti kita cukup sampai di paragraf pertama aja. Kita udah dapat konteksnya bahwa tadi the Curies adalah Marie Curie and Pierre Curie. Ini suami istri yang menemukan radium, kemudian yang bisa untuk men-treating kanker atau kanker, kemudian mempelajari uranium dan radioaktif yang lainnya. Pierre and Mary's amicable collaboration. Nah, tadi di sini pertanyaannya, the curious bla 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 collaboration help to unlock the secret of the atom. Pierre and Mary's amicable collaboration. Kita coba cari arti dari amicable ini apa ya? Kita buka Google-nya lagi. Amicable. Amicable meaning. Okay, this one. Amicable relationship meaning. Amicable. Amicable of relation between people. Tadi ya, amicable relationship. Atau hubungan atau relationship. Amicable of relation between people, maksudnya amicable dari hubungan antara orang satu yang orang lain, itu artinya having a spirit of friendliness without serious disagreement or rancor. Berarti di sini kita dapat satu kosakata yaitu friendliness. Coba kita cek di jawaban yang ada di soal tadi. Kalau yang ini teman-teman membutuhkan banyak-banyak membaca agar tahu kosakata-kosakata yang mungkin bagi kalian itu asing ya. Jadi untuk teks-teks yang panjang kayak gini, aku sarankan mumpung kalian waktunya juga masih banyak, sering-seringlah membaca teks bahasa Inggris agar kosakata kita semakin banyak. And the curious, tadi ada amicable. Amicable artinya adalah friendliness. So, the 23 answer is A. Friendly. Okay, now for number 24. Mary had a bright mind and a blah 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 personality. Okay, we have the first paragraph. Dan di paragraf pertama tadi tidak ada yang membicarakan tentang Mary personality.
Coba kita lihat di paragraf kedua. Mary was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a cheerful personality. Oke, kita lihat di bawah. Mary had a bright mind. Oke, bright mind ini artinya sama ya, cheerful. Berarti untuk cheerful kita sudah dapat. And her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. She became disgruntled. She became disgruntled. However, when she learned that the university in Warsaw was closed to women, jadi tidak boleh untuk cewek ya, hanya untuk cowok. Determined to receive a higher education, she defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. Oke, jadi sejauh ini tidak ada yang membicarakan tentang kepribadiannya Mary yang lain. Kita coba lihat ke bawah. Tadi sampai sini ya. A short time after, aku lupa pointernya. A short time after they discovered radium, Pierre was killed by a horse drawn in wagon in 1906. Mary was stunned by this horrible misfortune and endured heartbreaking anguish. Oke, di sini ada salah satu kunci utama. Mary was stunned by this horrible misfortune and endured heartbreaking anguish. Despondently, she recalled their close relationship and the joy that they had shared in scientific research. The fact that she had two young daughters to raise by herself greatly increased her distress. Oke, di sini menunjukkan bahwa si Mary ini setelah meninggal oleh suaminya, dia masih tetap bisa hidup dan masih bisa terus meneruskan penelitiannya. Yang artinya ini memang membutuhkan teman-teman, membutuhkan sedikit high level untuk thinkingnya, karena di sini tidak tertulis secara tersurat. Ini maknanya tersirat. Bahwa si Mary itu dia emang anaknya ceria, kemudian setelah menikah punya 2 anak, tetapi ditinggal meninggal sama suaminya. Hal itu menjadi pukulan berat untuk Mary, tetapi Mary tetap memilih untuk lanjut hidup demi kedua anaknya dan demi penelitian dan demi masa depan. Nah, maka dari itu kepribadian Mary selain yang ceria, dia adalah orang yang ringan hati or light-hearted. Dengan hati ini maksudnya dia menjadikan setiap peristiwa yang dia alami itu jadikan sebuah pacuan untuk dia maju. Kemudian dia bisa menerima segala peristiwa yang terjadi sama dia, baik itu baik ataupun buruk. Okay, the last question. Mary was blah 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 to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day hopeless. Okay, kalimatnya ada di sebelah sini. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day. Oke, menurut kalian, nomor 25 apa jawabannya? Mary was blah 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 to have studied. Oke, agak aku kecilkan. Kelihatan nggak? Ternyata terlalu kecil ya. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day.
Nah, di sini ada kata yang rumpang. Mary was bla 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 to have studied. Nah, berarti di sini yang antara kata-kata yang rumpang tadi, Mary was fortunate to have studied. Nah, kira-kira fortunate bisa di-replace atau digantikan dengan kata apa di sini nomor 25? Boleh sambil dibuka Google-nya dan buka kamusnya. Fortunate. What fortunate meaning? Siap, yang C ya Kak. Yang mana? Yang D. Yang D. Betul. Ya, Oke, yang D or lucky. Betul. Fortunate. Fortunate itu beruntung. Artinya sama dengan lucky. Yang D. Oke, good job teman-teman. Kita sudah menghabiskan 25 pertanyaan dalam 2 hari. Kemarin kita sampai nomor 15, sekarang kita sampai nomor dari 16 sampai 25. Okay, for the 16 until 25 question, until 25, for the number 16 and until 25, do you have any question or do you have any something to say? Anything to say? Apakah ada yang ingin disampaikan dari pertanyaan nomor 16 sampai nomor 25? Atau ada yang punya pertanyaan? Do you have something to say? No? It's all good? All fine? Oke. Tidak ada pertanyaan? Ya, ini ada di chat. All good, Miss. Oke, dari Kak Devan semuanya sudah bagus. Oke, dari Kak Iqbal juga aman. Kalau aman, aku stop share. Untuk drilling pada malam hari ini mungkin kita cukupkan terlebih dahulu biar teman-teman juga cukup istirahat. Terima kasih sudah menghadiri kelas drilling pada malam hari ini. Dan buat teman-teman mungkin ada yang bisa open kamera, minta tolong boleh open cam. Kita mau buat dokumentasi, nanti buat laporan. Ya. Oh, Kak Iqbal sudah open cam. Ya, teman-teman yang lainnya open cam ya, ditunggu ya. Kak Parlin juga sudah, Kak Puri sudah. Oke. Kak Arsyil, Kak Alwi, Kak Johnson. Kak Devan tadi baru di luar ya. Oke, halo Kak. Bentar ya, saya izin Kak masih di luar. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa-bisa aja ya. Kak Arsyil sudah. Kak Alwi apakah bisa? Oh, ada chat. Oh, ini tadi dari Kak Devan. Oke, sudah. Ya, aku screenshot ya. Siap teman-teman? 1, 2, 3. Oke, once again. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman for attending today's class. See you on another drilling class di bahasa baik di bahasa Inggris maupun di psikologi sama aku ke depannya. Selamat beristirahat dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita dan dapat menjadikan langkah bagi teman-teman, langkah untuk maju menuju impian atau cita-cita teman-teman baik yang di TNI, Polri, dan instansi-instansi lainnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, dan selamat istirahat bagi yang mau istirahat. Thank you. See you next meeting. Bye-bye. selamat malam. Terima kasih Kak Maria. Iya. Sama-sama.